Attack! Wahai pasukanku, kita akan rebut kembali tanah Yerusalem. Aku berjuang di jalan Allah, dan aku mati atas izin Allah. Allahu Akbar! Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota ini akan aku taklukkan. Pada 1400 tahun yang lalu, dunia bukanlah tempat yang kita kenal hari ini. Tidak ada listrik, tidak ada teknologi, tidak ada sistem modern. Yang ada hanyalah kekaisaran, kekuasaan, dan perang. Di barat berdiri sebuah kekaisaran besar, Kekaisaran Romawi Timur, kekaisaran yang telah berdiri selama berabad-abad, dengan tentara yang kuat, dengan kota-kota besar, dengan kekayaan melimpah. Dan di timur berdiri musuh abadinya, Kekaisaran Sasania, Kekaisaran Persia, kuat, kejam, tak terkalahkan. Dua kekaisaran ini berperang selama ratusan tahun, menghancurkan kota, menghancurkan kehidupan, menghancurkan harapan manusia. Namun, di antara dua kekaisaran besar itu, ada sebuah wilayah yang tidak dianggap penting. Wilayah tandus, wilayah panas, wilayah yang diabaikan dunia. Arab, padang pasir yang sunyi, tempat yang akan mengubah sejarah selamanya. Di tengah padang pasir itu, berdiri sebuah kota kecil, Mekkah, kota perdagangan, kota para pedagang, namun juga kota kegelapan. Di sana, manusia menyembah berhala. Lebih dari 360 berhala berdiri di sekitar Ka'bah. Manusia menyembah batu, menyembah patung, menyembah benda mati. Wanita tidak memiliki hak. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Yang kuat menindas yang lemah. Yang kaya menindas yang miskin. Tidak ada keadilan, tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Namun, segalanya akan berubah. Pada tahun 570 Masehi, seorang bayi lahir di kota Mekkah. Ayahnya telah meninggal. Ibunya meninggal saat ia masih kecil. Ia tumbuh sebagai yatim, tanpa kekuatan, tanpa kekuasaan, tanpa perlindungan. Namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak ada yang tahu bahwa bayi itu akan mengubah dunia selamanya. Nabi Muhammad tumbuh berbeda. Ia dikenal jujur. Ia dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Ia tidak menyembah berhala. Ia tidak mengikuti kebiasaan buruk masyarakatnya. Ia berpikir, ia merenung, ia mencari kebenaran. Dan pada usia 40 tahun, Buya mulai mengasingkan diri ke sebuah gua. Gua Hira, tempat sunyi, tempat gelap, tempat segalanya akan berubah. Malam itu, langit sunyi, dunia diam. Muhammad sendirian di dalam gua. Dan tiba-tiba, sesuatu terjadi. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad ketakutan. Ia menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Namun perintah itu diulang. "Iqra, bacalah." Itulah wahyu pertama. Itulah awal Islam. Itulah awal peradaban baru. Nabi Muhammad mulai berdakwah, mengajak manusia menyembah satu Tuhan, Allah. Namun masyarakat menolak. Mereka mengejek. Mereka menghina. Mereka menyiksa. Para pengikut Islam disiksa, dipukul, dibunuh. Namun mereka tidak menyerah, karena mereka tahu mereka membawa kebenaran. Pada tahun 622, Nabi Muhammad dan para pengikutnya meninggalkan Mekkah. Mereka hijrah ke Madinah. Ini bukan pelarian. Ini adalah awal peradaban. Di Madinah, Nabi Muhammad membangun masyarakat baru. Masyarakat berdasarkan keadilan, persamaan, dan iman. Untuk pertama kalinya, Islam menjadi kekuatan. Dalam waktu singkat, Islam menyebar dengan cepat. Bukan karena paksaan, tetapi karena keadilan, karena kebenaran, karena harapan. Manusia menemukan sesuatu yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Keadilan, persamaan, tujuan hidup. Pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat. Umat Islam menangis. Mereka kehilangan pemimpin mereka. Namun Islam tidak berhenti. Karena Islam bukan tentang satu manusia. Islam adalah peradaban. Dan peradaban itu baru saja dimulai.
Dari padang pasir yang sunyi, lahir sebuah peradaban yang akan mengubah dunia. Namun perjalanan ini baru saja dimulai, karena dalam waktu 100 tahun, Islam akan menjadi kekuatan terbesar di dunia. Dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Tahun 632 Masehi, langit Madinah terasa lebih sunyi dari biasanya. Orang-orang berjalan perlahan, wajah mereka dipenuhi kesedihan. Nabi Muhammad telah wafat. Pemimpin mereka, pembimbing mereka, cahaya mereka telah tiada. Sebagian umat bahkan tidak percaya. Sebagian tidak sanggup menerima kenyataan. Namun seorang sahabat berdiri dengan suara tegas. Dia berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada saat itulah, era baru dimulai, era kepemimpinan manusia, era khilafah. Setelah wafatnya Nabi, dunia Islam berada dalam bahaya. Banyak suku Arab memberontak. Mereka meninggalkan Islam. Mereka menolak membayar zakat. Mereka menganggap Islam telah berakhir. Ini adalah krisis pertama. Jika dibiarkan, Islam bisa hancur. Namun Abu Bakar mengambil keputusan. Ia berkata, demi Allah, aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan salat dan zakat. Dan perang pun dimulai. Perang melawan pemberontakan. Perang untuk mempertahankan Islam. Dan Islam menang. Untuk pertama kalinya, Islam selamat dari kehancuran. Namun ini baru permulaan. Setelah Abu Bakar wafat, seorang pemimpin baru muncul. Seorang pria yang tinggi, kuat, tegas, tak kenal takut. Namanya Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Islam mulai bergerak keluar Arab. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membebaskan. Di timur, berdiri kekaisaran terbesar dunia saat itu. Kekaisaran Sasania, Kekaisaran Persia, dengan tentara ratusan ribu, dengan senjata lengkap, dengan pengalaman perang ratusan tahun. Sementara pasukan Muslim hanya puluhan ribu, dengan peralatan sederhana, namun mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Persia. Iman. Mereka tidak takut mati, karena bagi mereka, kematian adalah pintu menuju surga. Pertempuran besar terjadi, pertempuran Qadisiyah, dan dunia terkejut. Pasukan Persia dikalahkan. Kekaisaran Persia mulai runtuh. Salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia dihancurkan oleh kekuatan baru, Islam. Namun Persia bukan satu-satunya kekuatan besar. Di barat, menunggu musuh yang lebih kuat. Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pasukan dari padang pasir akan menantang mereka. Namun pertempuran terjadi, pertempuran Yarmouk. Salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah. Pasukan Muslim yang lebih kecil mengalahkan pasukan Romawi yang jauh lebih besar. Ini bukan sekadar kemenangan militer. Ini adalah perubahan sejarah dunia. Setelah kemenangan itu, jalan menuju Yerusalem terbuka. Yerusalem, kota suci, kota para nabi, kota yang diperebutkan selama berabad-abad. Pasukan Muslim mengepung kota, namun tidak ada pembantaian, tidak ada kehancuran. Pemimpin Yerusalem meminta satu hal. Ia hanya mau menyerahkan kota kepada pemimpin Muslim secara langsung. Dan Umar datang, tanpa tentara besar, tanpa kemewahan, tanpa mahkota, hanya dengan pakaian sederhana. Ketika ia masuk Yerusalem, tidak ada pembantaian, tidak ada balas dendam, hanya perdamaian. Untuk pertama kalinya, Yerusalem jatuh ke tangan Islam, dan dunia menyaksikan keadilan Islam. Dalam waktu hanya 20 tahun, Islam telah mengalahkan dua kekaisaran terbesar dunia. Persia runtuh, Romawi mundur, Islam menjadi kekuatan global. Tidak ada yang pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Peradaban baru telah lahir, peradaban Islam. Namun Islam tidak hanya menaklukkan wilayah, Islam membangun peradaban. Islam membangun sistem hukum, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan. Islam membangun kota, membangun masyarakat, membangun dunia baru. Untuk pertama kalinya, peradaban dibangun di atas keadilan, bukan penindasan. Dalam waktu kurang dari satu generasi, Islam berubah dari komunitas kecil menjadi kekuatan terbesar dunia. Namun ini bukan akhir, karena masa kejayaan terbesar Islam
belum dimulai, dan segera Islam akan memasuki zaman keemasan, zaman ilmu pengetahuan, zaman kejayaan, zaman ketika Islam menjadi cahaya dunia. Dunia telah berubah. Dalam waktu kurang dari 1 abad, Islam telah berkembang dari padang pasir Arab menjadi kekuatan terbesar di muka bumi. Wilayahnya membentang luas, dari Persia hingga Suriah, dari Mesir hingga Afrika Utara, dari Asia Tengah hingga perbatasan India. Namun sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Islam tidak hanya membangun kekuasaan, Islam membangun peradaban. Peradaban yang tidak hanya kuat dalam militer, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan. Dan pusat dari peradaban itu adalah sebuah kota, Baghdad. Pada tahun 762 Masehi, seorang khalifah membuat keputusan besar. Namanya adalah Abu Ja'far al-Mansur. Ia memerintahkan pembangunan sebuah kota baru, kota yang akan menjadi pusat dunia. Kota itu bernama Baghdad. Kota ini dibangun dengan perencanaan luar biasa. Jalan-jalan luas, bangunan megah, pasar besar, masjid indah, perpustakaan, universitas. Dalam waktu singkat, Baghdad menjadi kota terbesar di dunia, dengan populasi lebih dari 1 juta orang. Pada saat itu, tidak ada kota di dunia yang menandingi Baghdad. Namun yang membuat Baghdad istimewa, bukan hanya ukurannya, tetapi ilmunya. Di sana berdiri sebuah tempat yang luar biasa. Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, tempat para ilmuwan berkumpul, tempat ilmu berkembang. Di sini, buku-buku dari seluruh dunia dikumpulkan. Buku dari Yunani, buku dari Persia, buku dari India, buku dari Romawi, semua diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ilmu dari seluruh dunia dikumpulkan dalam satu tempat. Dan umat Islam tidak hanya membaca ilmu itu, mereka mengembangkannya, mereka menyempurnakannya, mereka menciptakan ilmu baru. Seorang ilmuwan Muslim yang merumus matematika, namanya adalah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Ia menciptakan sesuatu yang akan mengubah dunia selamanya. Al-Jabar. Tanpa Al-Jabar, tidak akan ada komputer, tidak akan ada teknologi modern, tidak akan ada dunia seperti yang kita kenal hari ini. Namun itu baru permulaan. Ilmuwan lain mempelajari tubuh manusia. Namanya adalah Ibnu Sina. Ia menulis buku kedokteran. Buku itu digunakan di Universitas Eropa selama lebih dari 600 tahun. Ia menjelaskan penyakit. Ia menjelaskan pengobatan. Ia menjelaskan anatomi manusia. Ia menjadi bapak kedokteran modern. Ilmuwan Muslim tidak berhenti di situ. Mereka mempelajari bintang, menghitung pergerakan planet, mengukur bumi. Mereka menemukan bahwa bumi bulat. Mereka menciptakan observatorium. Mereka menciptakan alat navigasi. Mereka memungkinkan manusia menjelajahi dunia. Ilmuwan lain mempelajari cahaya. Namanya Ibnu al-Haytham. Ia menemukan bagaimana mata melihat. Ia menciptakan dasar ilmu optik. Tanpa penemuannya, tidak akan ada kamera. Tidak akan ada teleskop modern, tidak akan ada teknologi visual modern. Pada masa itu, jika seseorang ingin belajar, ia pergi ke Baghdad. Jika seseorang ingin menemukan ilmu baru, ia pergi ke Baghdad. Jika seseorang ingin menjadi ilmuwan, ia pergi ke Baghdad. Baghdad adalah jantung dunia. Baghdad adalah cahaya dunia. Baghdad adalah pusat peradaban manusia. Sementara itu, Eropa masih berada dalam zaman kegelapan. Universitas belum berkembang, ilmu belum maju. Dunia belajar dari Islam. Islam adalah guru dunia. Islam mengajarkan sesuatu yang berbeda. Islam mengajarkan bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Islam mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya. Islam mengajarkan bahwa ilmu adalah kekuatan. Itulah sebabnya peradaban Islam berkembang begitu cepat. Karena Islam menghargai ilmu. Karena Islam menghargai pengetahuan. Karena Islam menghargai kebenaran. Di Baghdad, orang hidup dengan damai, pasar penuh dengan perdagangan, universitas penuh dengan mahasiswa, perpustakaan penuh dengan buku, rumah sakit merawat pasien, ilmuwan melakukan penelitian. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, peradaban mencapai tingkat kemajuan luar biasa. Ini adalah zaman keemasan Islam. Namun sejarah mengajarkan satu hal, tidak ada kejayaan yang abadi, tidak ada peradaban yang tidak diuji, dan ujian itu akan datang. Dari barat dan dari timur, perang akan datang, penghancuran akan datang, dan dunia Islam akan menghadapi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Selama berabad-abad, peradaban Islam berdiri sebagai cahaya dunia. Baghdad bersinar, ilmu berkembang, kehidupan damai. Namun di kejauhan,
Sebuah ancaman sedang tumbuh. Di Eropa, dunia yang pernah belajar dari Islam kini mulai bangkit. Kekuatan baru sedang terbentuk dan mereka memiliki satu tujuan, merebut kembali tanah suci, Yerusalem. Pada tahun 1095, seorang pemimpin agama berdiri di hadapan ribuan orang. Namanya adalah Paus Urbanus II. Ia menyerukan sesuatu yang akan mengubah sejarah, perang salib. Ia berkata kepada rakyatnya, "Wahai pasukanku, kita akan rebut kembali tanah Yerusalem." Mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka pergi ke timur. Mereka pergi berperang melawan dunia Islam. Pada tahun 1099, pasukan perang salib mencapai Yerusalem. Kota itu dikepung, dan akhirnya kota itu jatuh. Apa yang terjadi setelahnya adalah salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah. Penduduk kota dibantai, pria, wanita, anak-anak. Tidak ada yang selamat. Darah mengalir di jalanan. Yerusalem jatuh. Dunia Islam terguncang. Untuk pertama kalinya, tanah suci berada di tangan musuh. Mengapa ini terjadi? Mengapa dunia Islam yang kuat bisa kalah? Jawabannya sederhana, perpecahan. Dunia Islam tidak lagi bersatu. Pemimpin saling bertarung, wilayah saling bersaing, kekuatan melemah, dan musuh memanfaatkan kelemahan itu. Namun harapan belum hilang, karena seorang pemimpin akan muncul. Seorang pemimpin yang akan mengubah segalanya. Di kota Tikrit, seorang anak lahir. Anak itu akan tumbuh menjadi legenda. Namanya adalah Salahuddinul Ayyubi. Ia bukan hanya seorang jenderal. Ia adalah simbol kehormatan, simbol keberanian, simbol Islam. Ia menyaksikan bagaimana Yerusalem jatuh, dan ia bersumpah, ia akan merebutnya kembali. Salahuddin mulai menyatukan dunia Islam. Ia menyatukan Mesir, ia menyatukan Suriah. Ia membangun kekuatan, ia membangun pasukan. Namun kekuatan terbesarnya bukanlah pedang, tetapi iman. Ia tidak berperang untuk kekuasaan, ia berperang untuk Islam. Tahun 1187, dua pasukan besar bertemu, pasukan Islam dan pasukan perang salib. Pertempuran terjadi di Hitin, pertempuran sengit, pertempuran menentukan, dan akhirnya pasukan Islam menang. Pasukan perang salib hancur. Jalan menuju Yerusalem terbuka. Salahuddin memasuki Yerusalem, namun tidak seperti musuhnya. Ia tidak membantai, ia tidak membalas dendam, ia memaafkan, ia menunjukkan kehormatan Islam. Dunia menyaksikan sesuatu yang berbeda, kekuatan dengan kehormatan, kemenangan dengan belas kasihan. Yerusalem kembali ke tangan Islam. Alhamdulillah, atas izin-Mu ya Allah, kami meraih kemenangan. Namun ancaman yang lebih besar sedang datang. Dari timur, ancaman yang lebih brutal, lebih kejam, lebih menghancurkan. Mereka adalah bangsa Mongol, pasukan yang tidak terkalahkan, pasukan yang menghancurkan setiap kota yang mereka temui. Dan target mereka selanjutnya adalah jantung dunia Islam, Baghdad. Tahun 1258, pasukan Mongol tiba di Baghdad, dipimpin oleh Hulagu Khan. Kota dikepung, tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa masuk. Dan kemudian serangan dimulai, pasukan Mongol masuk, dan mereka menghancurkan segalanya. Rumah dibakar, masjid dihancurkan, ilmuwan dibunuh, wanita dan anak-anak dibantai, perpustakaan terbesar dunia dihancurkan. Buku-buku dibuang ke sungai, begitu banyak buku dibuang, sehingga air sungai berubah hitam oleh tinta, dan merah oleh darah. Dalam beberapa hari saja, peradaban yang dibangun selama 500 tahun lenyap. Baghdad jatuh, dunia Islam jatuh, cahaya dunia telah padam, peradaban telah dihancurkan. Harapan tampak hilang, namun sejarah belum berakhir. Karena dari abu kehancuran itu, sebuah kekuatan baru akan muncul. Kekuatan yang akan menjadi benteng terakhir Islam. Kekuatan itu adalah Kesultanan Utsmaniyah, dan mereka akan mengubah sejarah dunia sekali lagi. Setelah Baghdad hancur, dunia Islam seperti kehilangan jantungnya. Ilmu runtuh, kota-kota porak-poranda, kepemimpinan melemah. Namun sejarah membuktikan satu hal, Islam mungkin jatuh, tetapi ia tidak pernah mati. Di barat Anatolia, di wilayah perbatasan kecil, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh.
Wilayah kecil itu dipimpin oleh seorang kepala suku. Namanya adalah Osman. Dari namanya lahir sebuah kekuatan baru. Kesultanan Utsmaniyah awalnya hanya kerajaan kecil, namun dalam beberapa dekade akan menjadi kekaisaran terbesar di dunia. Para pemimpin Utsmaniyah bukan hanya pejuang, mereka adalah administrator, ahli strategi, pemimpin visioner. Mereka memperluas wilayah sedikit demi sedikit. Mereka menaklukkan kota, menyatukan wilayah, membangun sistem pemerintahan. Namun satu kota masih berdiri, satu kota yang selama 1000 tahun tidak pernah jatuh. Kota yang menjadi simbol kejayaan Romawi Timur, Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Kota yang dikelilingi tembok raksasa, kota yang mustahil ditembus. Selama berabad-abad, banyak pasukan mencoba menaklukkannya. Semua gagal, namun seorang pemuda akan mencoba kembali. Dan ia tidak akan gagal. Tahun 1451, seorang pemuda naik takhta. Usianya baru 19 tahun. Namanya adalah Mehmed II. Sejarah akan mengenalnya sebagai Mehmed Sang Penakluk. Sejak kecil, ia telah dididik dengan satu visi, menaklukkan Konstantinopel. Yaitu mempelajari strategi perang, ia mempelajari matematika, ia mempelajari bahasa, ia mempelajari taktik. Ia tahu, jika Konstantinopel jatuh, sejarah akan berubah selamanya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota ini akan aku taklukkan.